Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan yang sangat bahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, kesehatan dan kebugaran dunia dan akhirat. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Irsyadul Ibad. Dalam hal ini saya masih membahas tentang birrul walidain. Terlebih dahulu mari kita baca Fatihah terhadap musannif hadal kitab ini. Al-Fatihah ila hadratil Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semela sahibi hadal kitab lil Imamil Fadil wal Hamamil Wasil Asy-Syaikh Zainuddin Ibnul Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Nafa'anallahu bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita kaji halaman 91 dan 93 dari kitab Irsyadul Ibad. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Wa akhraja, dan telah mengeluarkan hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wal Bukhari, dan Imam Bukhari, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Qala, berkata siapa Ibnu Umar. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kabairu, bermula beberapa dosa besar itu asyirk, al-isyraku billah. Al-isyraku yaitu menyekutukan Allah. Wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, dan membunuh seseorang. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Ikhwani fillah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Umar ini Rasulullah bersabda, ada 4 dosa besar yang mudah-mudahan 4 dosa besar ini benar-benar harus dijauhkan oleh kita bersama. Karena sungguh dosa besar ini penghalang dari karir, penghalang dari kehidupan mewah, kehidupan bahagia. Jadi dosa itu adalah bendungan. Dosa itu adalah tembok yang menghalangi airnya rahmatnya Allah, menghalangi hujan barokahnya Allah. Itu dosa itu. Maka kita semaksimal mungkin jauhkan dosa dan maksiat, biar hidup yang sekali tapi berarti. Itulah sebabnya barangkali kalau kita bisa ngambil sebuah moto, iskariman au mut syahidan, itu dahsyat itu. Iskariman, jadilah kau hidup yang mulia. Au mut syahidan, atau kalaupun harus mati-mati yang syahid. Dalam artian hidup mulia itu terlepas, terbebas dari dosa dan maksiat. Kalaupun harus meninggal, membawa, kalaupun mati bukan mati yang sia-sia, mati yang berpredikat syahid. Nah, maka dalam kesempatan yang mulia ini baginda Rasul mengatakan ada 4 dosa besar itu. Walaupun ada beberapa hadis lagi nanti menyebutkan beberapa kajian lagi, ada macam-macam, tapi minimal dalam kesempatan ini ada 4 ya. Pertama, al-isyraku billah, kita menduakan Allah. Artinya ada orang percaya kepada selain Allah. Ibadah dia bukan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh Hanifah muslima wa ma'ana minal musyrikin, bukan menyembah Allah, tapi dia nyembah batu, nyembah gunung, nyembah tuyul, nyembah setan, nyembah iblis. Itu isyrak namanya. Itu musyrik ya. Mengapa musyrik? Karena ya alam ini miliknya Allah gitu loh ya. Maka kita jangan sampai terlena ini. Jangan sampai tertipu oleh iblis. Kalau sampai satu saat nih kita lagi munajat, tiba-tiba datang atau mimpi, kita sedang dikir, kita sedang apa, tiba-tiba mimpi,
ketemu orang yang berpakaian syekh misalnya, berpakaian alim, mengatakan, hai kamu, aku syafaati, aku terima ibadahmu, kamu bebas berbuat dosa dan maksiat. Hati-hati, ini iblis, ya, iblis. Karena iblis itu menggelintirkan manusia, hati-hati. Pokoknya setiap ada mimpi, setiap ada isyarah apapun yang kalau itu melanggar syariat, itu setan. Tapi kalau itu memang benar, misalnya kita lagi dzikir, lagi taubat, tiba-tiba ayo baca surat Al-Imran misalnya. Ini kan bagus dibaca, itu petunjuk itu namanya. Tapi kalau tiba-tiba udah kamu gak usah sholat, wah setan ini, ya, iblis ini. Akhirnya apa? Nanti lama-lama digelintirkan kita untuk menyembah selain Allah. Nah, ini bahaya. Maka disebut dengan kategori musyrik. Kalau udah musyrik, itu dosa besar. Sudah pasti dia terhalang kebahagiaannya dunia dan akhirat. Terhalang ya akhi. Gak mungkin kebahagiaan itu diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Gak mungkin kebahagiaan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak beriman. Tidak mungkin. Kok nyatanya misalnya ada orang kafir hidup mewah segala macam. Loh, itu cuman kamuflase duniawi. Kebahagiaan itu bukan di fisik, bukan di pandangan mata, bukan. Tapi di hati, di pikiran. Nah, itu yang mahal itu. Maka kata Allah di dalam surat Al-Quranul Karim, surat Al-Fat mengatakan, Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kata Allah, dialah zat yang menurunkan sakinah, ketentraman, kebahagiaan fi qulubil mu'minin, ke dalam hatinya orang beriman. Tuh. Jadi ketentraman, kebahagiaan diberikan oleh Allah ke dalam hatinya orang beriman. Siapa orang beriman? Yang sujud ruku hanya kepada Allah, yang tidak menduakan Allah, maka diberikan ketentraman, kebahagiaan, kesentosaan hidup. Mungkin dia tidak bermewah dalam harta, tapi hatinya bahagia bener. Jangan dibilang orang itu bahagia, oh punya pejabatnya tinggi, jabatannya tinggi, mobilnya bagus. Loh, dia tuh kadang-kadang stres ya akhi, dengan jabatan, stres dengan harta, stres tidur, orang tinggal selesek blek, kita tinggal tidur. Istilahnya pelor, nempel, molor. Orang-orang tertentu dengan jabatan banyak, hartanya banyak, nggak bisa tidur kecuali pakai obat. Apa nggak susah itu? Oh, banyak cerita, gara-gara minum pakai obat, tidur pakai obat, akhirnya kena penyakit-penyakit lain, dan artinya dia nggak pantas bahagia di dunia, dia hanya menjadi budak. Kenapa? Dasarnya dia menduakan Allah, tidak sujud, tidak ibadah kepada Allah. Itu dosa pertama. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka sama orang tua. Hati-hati itu ya. Jangan durhaka sama orang tua. Nah, nanti kita akan bahas dalam uququl walidain ini sebuah cerita indah yang mungkin menjadi inspirasi kita bersama. Tapi dalam hadis ini ada 4, uququl walidain, yang kedua, yang ketiga, qatlun nafs, membunuh. Dosa besar membunuh. Durhaka sama orang tua membunuh, dosa besar juga membunuh orang, ya. Maka jangan sampai ya kita naudzubillah min dzalik, tangan kita dilumuri dengan darah manusia, kecuali memang dalam posisi negara ini harus perang, lain soal. Tapi kalau dalam posisi aman, jangan sampai naudzubillah min dzalik, karena dosa besar. Orang itu dosanya sejuta misalnya yang kita bunuh, kita dosa sejuta jadi tambah jadi 2 juta dosa kita. Dahsyat. Itu dosa besar sekali. Kemudian setelah uququl walidain, qatlun nafsi wal yaminul ghamus, orang yang bersumpah palsu. Hati-hati ya. Permainan sumpah biasanya ada di pengadilan ya. Untuk meluluskan sebuah perkara, orang disuruh sumpah palsu. Hati-hati. Dosa besar loh. Kita sebagai orang muslim, orang beriman kepada Allah, yakin rezeki tidak pernah tertukar. Jangan nodai orang dengan sumpah-sumpah palsu. Dalam kesempatan yang bahagia ini, di antara 3 ini kita akan stressing kepada 1, yaitu uququl walidain. Jangan durhaka sama orang tua. Jadikan orang tua ini keramat hidup, apalagi yang masih hidup, ya. Karena orang tua ini dahsyat ya, apalagi orang tua kita soleh, ibadahnya benar, ngajinya benar, zikir, itu hati-hati. Coba minta berkahnya. Di dalam riwayat Al-Yafi'i, di dalam kitab ini halaman 93 dikatakan, Allah subhanahu wa ta'ala auha ila Sulaiman ibnu Dawud alaihissalam an akhruja ila sahilil bahr. Satu saat
Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam itu disuruh oleh Allah dapat wahyu untuk keluar menuju tepi pantai. Ya. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman ketika mendapat wahyu suruh keluar, ya sudah, beliau dengan taatnya dah keluar. Pasti ada sesuatu yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika keluar ini dia dikawal oleh bangsa jin, oleh manusia, ya. Tentara Nabi Sulaiman kan dari jin dan manusia, ya. Namanya seorang raja akan keluar pasti pengawalannya ketat. Nah, ini Nabi Sulaiman itu dahsyat, ya. Dia orang soleh, orang beriman, dan tapi juga diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Dapat cerita, dapat perintah suruh ke sungai, pinggir pantai maksud saya. Nah, di pinggir pantai itu beliau dikawal oleh tentara jin dan manusia. Falamma wasala sahil iltafatat yaminan wa shimalan falam yara syai'an. Faqala ifrit ghus fi hadzal bahr. Satu saat ketika Nabi Sulaiman sudah sampai di pinggir laut tadi, pinggir pantai, Nabi Sulaiman lihat kanan kiri, kok nggak ada apa-apa, nggak ada yang ajib, nggak ada yang yang aneh. Tapi nggak mungkin Allah kasih wahyu atau perintah kalau nggak ada apa-apa, nggak mungkin ini. Di pinggir pantai biasa aja, debur ombak, angin semili, sambil menikmati gitu suasana, ya. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, pasti ada sesuatu yang Allah akan tunjukkan kepada saya. Maka Nabi Sulaiman berkata kepada Ifrit, Ifrit itu salah satu bangsa jin, ya. Ghus fi hadzal bahr, coba ente nyelam ke dalam lautan ini. Tuh hebatnya manusia tuh. Makanya sekali lagi, nggak boleh manusia nyembah jin, karena jin tetap derajatnya di bawah manusia, ya. Jadi Nabi Sulaiman itu tentaranya jin itu, ya. Kata Nabi Sulaiman, Ifrit coba masuk ke dalam lautan, ya. Akhirnya apa? Ifrit masuk, nyelam ke dalam lautan. Falam tajidu fihi, dia nyelam cari apa-apa, masuk keluar lagi. Baik, lapor Nabi Sulaiman, nggak ada apa-apa tuh, ya biasa aja, hanya karang-karang. Faghasa summa raja ba'da sa'ah wa qala ya Nabi Allah, inni dhahabtu ila bahri masirata kadza wa kadza lam asil ila qa'ratin wa la nadartu fihi syai'an. Faqala li ifritil akhar ghus. Akhirnya si Ifrit bilang, wahai Nabi Sulaiman, saya ini nggak dapat apa-apa, sampai tenggelam yang cukup jauh, nggak ada apa-apa. Ya sudah, coba ganti Ifrit yang kedua. Kan jin banyak gitu, ya. Mungkin Ifrit yang levelnya lebih hebat gitu kan. Sama Ifrit yang kedua, faqala li ifritil akhar ghus fi hadzal bahr. Ayo, menyelam kamu, kata Nabi Sulaiman. Akhirnya Ifrit yang kedua sama menyelam. Kemudian mayajfihi faghasa summa raja ba'da sa'ah wa qala mislu qaul awal ila annahu ghasa mislal awal marratain. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman mendapat kabar dari Ifrit yang kedua sama. Wah, nggak ada apa-apa ya Sulaiman. Aku lari ke dalam, lebih dalam lagi, nggak ada apa-apa. Akhirnya coba Ifrit yang ketiga, sampai 3 Ifrit. Ya, 3 Ifrit sama. Setelah beberapa saat dia masuk ke laut, nggak dapat apa-apa, naik lagi nggak dapat apa-apa. Kata Nabi Sulaiman, nggak mungkin nggak ada apa-apa, ini pasti ada rahasia. Kenapa Allah nyuruh saya ke sini bersama kalian semua? Nah, akhirnya faqala Asib bin Barkhaya wa huwa wazir alladzi dzakarahu Allah taala fil Quran. Ternyata Nabi Sulaiman itu ada seorang menterinya, dan ini dikatakan menteri yang alim, yang alamah, yang soleh. Ya, dia bilang, wahai Nabi Sulaiman, izinkan saya untuk masuk ke dalam lautan ini sebagaimana kau telah perintahkan bangsa jin ini. Oh ya sudah, monggo. Nah, kan ini manusia nih, tapi dia Asib bin Barkhaya ini seorang manusia, rajulun soleh, orang yang sangat soleh dan alim dan alamah, ilmunya di atas para manusia yang lain, tapi tetap dia mengabdi kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Asib bin Barkhaya nyelam fi hadzal bahr faja'a biqubbatin
minal kafur al abyad laha arbatul abwab, babun min dur, wa babun min yakut, wa babun min jawahar, wa babun min jabarjat. Apa yang terjadi? Ifrit yang datang, yang baru nyelam, tapi yang sudah pasti dia lebih dalam lagi itu kan. Dari tiga, maksud saya bukan ifrit ya, Asib bin Barkhoya ini yang nyelam pasti sudah lebih dalam lagi daripada yang nyelam 3 jin tadi ini. Apa yang terjadi ketika Asib bin Barkhoya masuk ke dalam laut yang sangat dalam, tiba-tiba si Asib itu mendapatkan di dalam tengah laut ada kubah. Kubah, kok tengah laut ada kubah ya? Bagus sekali, terbuat dari kafur al-abyad. Bentuknya ya memang kayak, kalau kayak kita bukan yang kubah yang model sekarang itu ya. Granit apa ya. Itu kan bagus tuh ya. Dia warnanya putih mengkilat. Ada 4 pintu. Pintu yang pertama terbuat dari mindur, dari permata, dari yakut. Dan ada 4 pintu. Setiap pintunya itu ada permata, ada yakut, ada intan, ada jabarjat. Pokoknya permata-permata mahal yang indah bener, warna-warni. Jadi kubah 4 pintu ya, ada di tengah laut, di dalam lautan yang sangat dalam. Ada pintunya 4 terbuka dan terbuat dari yang mahal-mahal pintunya, dari intan, permata, yakut dan lain-lainnya ya, 4 pintu itu. Kemudian si Asib ini masuk, dia membawalah pintu ini, kubah ini dibawa. Ini barangkali kata Asib bin Barkhoya yang aneh, yang luar biasa ini. Karena para jin gak sanggup, alhamdulillah saya dapat. Akhirnya diangkat sama Asib, dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Bentuknya besar ya. Ya, artinya seperti istana kecil lah ya. Tapi dia ada di dalam lautan yang sangat dalam. Kemudian singkat cerita, Nabi Sulaiman terkagum. Ini pintunya kubah di dalam laut ini terbuka. Ada di tengah laut, ada pintunya terbuka, tapi Nabi Sulaiman ketika masuk nggak basah, dalamnya tuh nggak basah padahal terbuka gitu loh, dan padahal di tengah laut. Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman masuk ke dalam. Di dalamnya pas masuk ke dalam, ternyata di dalamnya syabun husnus siyab naqiyus siyab wa huwa qa'im yusalli fadakhala Sulaiman. Ternyata ketika Nabi Sulaiman masuk, ada seorang pemuda ganteng, cakep, bajunya bersih. Ya mudah-mudahan kayak saya kali ya. Mudah-mudahan. Cakepnya luar biasa. Dia lagi sholat, ya lagi sujud sama Allah. Terus bangun, Nabi Sulaiman nanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh beliau. Apa yang terjadi? Ketika orang ini ditanya, kamu ini masuk ke kategori manusia, jin, apa malaikat? Nabi Sulaiman tanya, saya ini manusia Pak. Ya Nabi Allah, saya ini manusia. Oh ya, iya saya manusia. Kemudian bagaimana Anda bisa mendapat kemuliaan seperti ini wahai hamba Allah yang soleh? Rajulan maq'adan wa kanat ummi amiyan fa aqamtu fi khidmatiha 70 sana walamma hadarat. Wahai Nabi Allah, saya ini sebenarnya manusia biasa, tapi terus terang saya pernah mengabdi kepada kedua orang tua saya, di mana ibu saya buta, bapak saya lumpuh. Di mana bapak saya pergi saya gendong, ibu saya mau pergi saya tuntun, ya. Tapi ketika ibu saya akan meninggal dunia, ibu saya tuh doa, Allahumma atil hayata ibni fi ta'atika. Akhirnya dia nih, ibunya nih istilahnya bangga bener punya anak satu-satunya. Dia buta, bapaknya lumpuh. Kalau kemana ibunya pergi dituntun, kemana bapaknya mau digendong. Sampai pada akhirnya ada ajal, setelah kurang lebih 70 tahun, maknya meninggal. Tapi di penghujung hayat, maknya doa, Allahumma atil hayata ibni fi ta'atika. Ya Allah, panjangkan umur anakku dalam taat kepadamu. Tuh, doa maknya itu.
nggak lama meninggal, ya. Walamma hadarat wafat abi qala, juga demikian ketika nggak lama emaknya meninggal, bapaknya juga nyusul, tapi bapaknya sebelum meninggal doa, Allahumma istakhdim waladi fi makanin la yakunu lisyaiton alaihi sabilun. Nah, apa doa bapaknya? Ya Allah, tolong berikan hambaku, ayahku, anakku ini untuk mengabdi kepadamu, untuk sholat, untuk ibadah kepadamu, yang dia tidak pernah diganggu oleh setan dan iblis sekecil pun dengan cara apapun. Aku ridho kepada anakku ini, biarlah dia mengabdi kepadamu ya Allah. Sholatnya nggak diganggu setan sama iblis. Ya, itu doa dari bapaknya. Jadi emaknya doa supaya umurnya panjang, bapaknya doa biarlah dia ngabdi dan sholat tidak diganggu oleh siapapun. Akhirnya orang pemuda tadi ini merasa hidup sendiri. Pergilah dia dalam kesendirian ini ke laut. Ya, ketika ke laut, ya tadi ini di tempat Nabi Sulaiman ini. Ya, ketika ke laut, dilalanya dalam posisi ya mungkin kayak agak galau kali ya. Aduh, emang nggak ada, bapak nggak ada, walaupun waktu ada ya saya ngelayani, tapi ya kan enak juga ada yang diajak ngobrol gitu kan. Tapi sekarang udah nggak ada, ya sudahlah saya mau jalan-jalan ke laut. Di laut, di pinggir laut ada kubah. Nah, kubahnya sekarang itu, loh kok kubah ini bagus bener gitu ya. Apa yang terjadi? Dia masuk, pas masuk, ini kubah tiba-tiba naik, terbang. Udah terbang masuk ke laut, suwet tuh ya, masuk ke laut, masya Allah. Anjalani fi qa'ri hadzal bahr, akhirnya sampailah aku di dasar laut yang sangat dalam ini. Qala Sulaiman fi ayyi zamanin kunta ataita hadzal sahil, qala fi zaman Ibrahim Khalil. Akhirnya Nabi Sulaiman tanya, Anda di zaman siapa itu? Aku hidup di zaman Nabi Ibrahim. Jadi jauh, udah jauh tuh ya. Ada fanadar Sulaiman fi tarikh faidan lahu alfu sanah wa arba'atus sanah. Ternyata orang ini hidup sudah 1400 tahun. Jadi dari Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Sulaiman itu sudah hidup 1400 tahun. Oh ya, bayangkan orang hidup sebagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Adam. Ya, akhirnya apa? Orang ini ternyata, kata Nabi Sulaiman, beliau tanya, Anda kalau makan minum gimana? Ada burung yang datang makan, ngasih bawa makanan. Oh, aku minum, aku makan seenak-enaknya. Di situ aku tidak ngantuk, di situ aku tidak lemas, di situ aku tidak capek, tidak lapar. Pokoknya laksana surga yang aku rasakan dalam lautan ini. Aku tidak merasa kesepian. Karena saat-saat yang bahagia itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang soleh, orang bahagia masuk ke dalam lautan yang sangat dalam, mungkin pikiran kita, oh dia kan sendiri, oh enggak, ternyata dia itu bahagia. Kan itulah doa daripada emaknya. Makanya akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengajak, wahai Tuhan, maukah engkau hidup bersama kami di dunia ini, atau engkau kembalikan lagi ke lautan? Wahai Nabi Sulaiman, aku sudah damai di lautan yang sangat dalam, silakan kembalikan aku ke dalam lautan ini. Akhirnya oleh Asib bin Barkhoya diangkat kembali ya ke dalam lautan. Kata Nabi Sulaiman ngomong kepada para pengikutnya, wahai tuan-tuan sekalian, para pengikutku semuanya, lihat bagaimana mulia dan agungnya manusia saat dia mengabdi kepada kedua orang tuanya. Ini belum akhir, belum, masih di dunia. Dan dia sholat, dia ibadah sebagaimana doa bapaknya, tidak pernah diganggu oleh iblis, oleh setan. Rupanya nih kalau kita ambil kesimpulan, itu jin, iblis, setan nggak bisa ganggu orang kalau udah di dalam lautan. Nggak ada tuh ya, nggak bisa. Ya nyatanya misalnya Ifrit tadi nyelam nggak bisa masuk. Jadi kalau kita mau selamat dari gangguan iblis, hiduplah di dasar laut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita bersama menjadi orang yang benar-benar bahagia dunia akhirat, mengawali karir sesungguhnya berawal dari ridho orang tua. Teman dan sahabat sekalian, barangkali ada yang ditanya tentang masalah, silakan ditanyakan melalui YouTube alumni ini. Insya Allah kami akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.